Shalom saudaraku, senang berjumpa dengan saudara dalam acara Renungan Malam Seruan Makedonia. Mari berdoa sebelum baca merenungkan firman. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sudah peliharakan kami sepanjang hari dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, agar kebenaran yang kami membaca renungkan bisa kami mengerti dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 16 ayat 1-16. Kejadian 16 ayat 1-16. Demikian firman Tuhan. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampirilah hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi," sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebut orang Sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya.
Sampai sedemikian jauh pembacaan firman. Berbahagialah orang mendengarkan firman, merenungkannya, dan mau mengamalkannya dalam kehidupan ini hari lepas hari. Saudara, seorang pendaki profesional diundang untuk membagikan pengalamannya kepada sekelompok pendaki pemula. Katanya, ingatlah, tujuan pendakian adalah menikmati kegembiraan dan sukacita karena dapat mencapai puncak. Jadi, setiap langkah membawa kalian mendaki tujuan. Jika tujuan kalian hanyalah untuk menghindari kematian, maka pendakian kalian tidak akan maksimal. Saudaraku, nasihat ini berlaku juga dalam kehidupan Kristiani kita. Bahwa teguh dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan bukanlah semata-mata untuk mendapatkan apa yang dijanjikan, tetapi tujuan utamanya adalah agar sukacita besar dan kebahagiaan kita nikmati dalam hidup, karena kita bisa menjadi pelaku firman, yaitu mampu hidup teguh di dalam kebenaran. Amin. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6:33. Dan Lukas 11:28 katakan, yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Namun saudaraku, kenyataannya tidak semudah yang kita perkatakan. Karena dalam perjalanan hidup ini, ada berbagai tantangan dan masalah yang bisa mengganggu atau memperdaya kita. Sehingga kita kehilangan pegangan atau keyakinan untuk tetap teguh di dalam kebenaran. Dalam bacaan kita pada malam hari ini, diceritakan bahwa setelah 10 tahun tinggal di Kanaan, karena mengikuti panggilan Tuhan dengan semua janji-janji dan harapan dalamnya, Abram dan Sarai istrinya mulai mengalami kegelisahan dalam jiwa atau dalam rumah tangga mereka. Karena keturunan yang Tuhan janjikan tidak kunjung tiba, sementara mereka sudah lanjut usia alias sudah tua. Perhatikan dalam ayat yang kedua dari Kejadian pasal 16. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Garis bawah itu. Engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampirilah hambaku itu. Mungkin oleh dia aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai, istrinya. Saudaraku, harus diakui bahwa kita gampang berkata percaya kepada Tuhan. Tetapi untuk mempercayakan diri kepada Tuhan itu tidak mudah atau tidak segampang yang kita perkatakan. Betul? Bukankah Abram dan Sarai taat dan percaya ketika Tuhan memanggil mereka meninggalkan negeri dan sanak saudaranya, pergi ke tanah yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka dengan janji-janji yang pasti. Perhatikan dalam ayat yang kedua dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-5. Bagaimana Tuhan memerintahkan Abram dan untuk meninggalkan negerinya dan sanak saudaranya untuk pergi ke tempat yang Tuhan mau tentukan kepadanya. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini, hal yang sama seringkali bisa terjadi bagi kita. Terutama saat-saat ini kalau kita melihat dalam kondisi kita sekarang. Adanya pandemi COVID-19. Yang awalnya sebelumnya kita begitu bersemangat melayani. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19, iman kita menjadi ciut.
Yang menonjol adalah imun kita. Orang berlomba-lomba mempertebal, memperkuat imun. Sementara iman disimpan sementara waktu. Saudaraku, saya tidak katakan bahwa mari kita bermasa bodoh karena ada Tuhan yang menjaga, bukan. Tapi janganlah ketakutan itu lebih dominan menguasai kita daripada keyakinan kita akan Tuhan dan penyertaan-Nya. Tidak heran kalau firman Tuhan katakan, jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya saudaraku, dalam menjalani masa pandemi COVID ini, marilah kita tetap menjalani hidup dengan tenang dan mengandalkan janji penyertaan Tuhan, atau menjaga iman dan imun kita, sambil tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan benar. Setuju? Amin. Bagaimana agar teguh di dalam kebenaran? Ada 3 hal. Yakin akan janji Tuhan, mencari solusi dari Tuhan, tidak mudah terpengaruh. Yang pertama, yakin akan janji Tuhan. Perhatikan ayat 2a. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Di atas sudah saya katakan bahwa kita gampang berkata percaya, tetapi betapa sulitnya mempercayakan diri kepada Tuhan. Bukankah Sarai percaya akan janji Tuhan ketika dipanggil keluar dari negeri bersama dengan suaminya Abram? Namun dalam perjalanan mengiring Tuhan, dia tidak mampu mempercayakan dirinya kepada Tuhan ketika 10 tahun perjalanan mengikut Tuhan. Sehingga dia melihat kenyataan dirinya yang mandul dan sudah tua itu. Kenyataan inilah membuat Sarai kehilangan keyakinan kepada janji Tuhan. Lalu berkata kepada suaminya Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Padahal firman Tuhan berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebarang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Artinya, menunggu waktu Tuhan itu tidak mudah. Padahal waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Lihat contoh ketika dalam peristiwa perjamuan kawin di Kana, lalu keluarga itu kehabisan anggur dan ibu Yesus datang berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus berkata kepada ibunya, mau apa engkau ibu? Saatku belum tiba. Yohanes 2 ayat 4. Itu saya katakan tadi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yakin akan janji Tuhan, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Yang kedua, mencari solusi dari Tuhan.
Ayat 2b katakan, karena itu baiklah hampirilah hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Saudara, hal ini Sarai usulkan karena itu kebiasaan orang pada masa itu. Bahwa ketika sang majikan tidak bisa punya anak alias mandul, mereka bisa menyerahkan hambanya kepada suaminya untuk mendapatkan keturunan dari hambanya, dan itu hak majikannya. Artinya Sarai mau mencoba mengatasi pergumulannya dengan caranya sendiri dan merasa bisa menggenapi rencana janji Tuhan dalam kehidupannya dengan cara dia. Alkitab katakan, terkutuklah orang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Dan diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Saudaraku, artinya di tengah-tengah pergumulan hidup ini, mari datang kepada Tuhan. Karena dalam Tuhan ada solusi. Hanya dalam Tuhanlah ada solusi. Dan janji yang Dia berikan kepada kita, janji yang pasti. Karena rancangan Dia, rancangan yang penuh damai sejahtera, rancangan yang penuh harapan. Amin. Carilah solusi di dalam Tuhan. Yang ketiga, tidak mudah terpengaruh. Saudaraku, ayat 2 bagian C dikatakan, dan Abram mendengarkan perkataan istrinya. Saudara, seharusnya Abram tidak menerima usulan Sarai istrinya. Bahkan seharusnya dia menasihatinya dengan berkata lantang seperti apa yang Ayub katakan. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara, kenapa saya katakan harusnya Abram menasihati? Karena dalam pasal 15 ayat 5 dan 6, baru saja Abram berdialog dengan Tuhan. Dan Tuhan memperlihatkan kepada Abram akan janjinya, atau Tuhan kembali menetapkan janjinya kepada Abram. Berkata, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ini bukti lagi betapa rapuhnya kita dalam mempertahankan keyakinan percaya kita kepada Tuhan. Baru saja Tuhan meneguhkan iman percaya Abram. Tapi ketika godaan datang dari istrinya, Sarai, Abram langsung melupakan janji Tuhan. Dia coba mengatasi pergumulannya dengan solusinya sendiri. Sementara Tuhan menjanjikan keturunan dari Sarai istrinya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, artinya betapa kita dituntut untuk membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Sehingga dalam menghadapi kenyataan kehidupan ini, kita tidak mudah terpedaya, terpengaruh oleh sekitar kita. Tapi kita memandang Tuhan. Terutama dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Banyak orang lebih mengandalkan imun daripada iman. Apalagi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, gereja.
Kalau pergi kerja atau keluar dengan keperluan lain, orang mudah saja untuk keluar rumah. Tetapi kalau pelayanan gereja Tuhan, betapa kita mencari berbagai macam alasan untuk tidak melakukannya. Padahal hidup ini ada dalam kedaulatan Tuhan. Betul? Amin. Karena itu, mari kita membangun iman kita. Tapi juga imun kita dalam menghadapi masa pandemi ini. Sehingga kita akan melewatinya bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara, akibat tidak teguh di dalam kebenaran berdampak 4 hal. Yang pertama, Sarai mengalami penghinaan dari Hagar. Ketika Hagar mengandung, Sarah dilecehkan. Yang kedua, Sarai kecewa dengan dirinya sendiri dan orang lain, suaminya. Yang ketiga, Sarai bertindak di luar nalar, menyiksa Hagar, hambanya. Yang keempat, hilang damai sejahtera dalam keluarga. Saudara, karena itu, tetaplah teguh dalam kebenaran. Karena melakukan firman menolong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran Tuhan yang Tuhan lagi perdengarkan buat kami malam ini. Tolong kami teguh di dalam kebenaran dalam menjalani kehidupan kami. Kuatkan kami sehingga kami tidak mudah terpedaya. Tapi kami terus membangun iman percaya kami kepadamu, meyakini bahwa janji Tuhan, janji yang pasti. Sehingga dalam menjalani kehidupan kami akan menjalani dengan satu keyakinan. Bersama Tuhan, kami bisa. Terutama dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, teguhkan iman percaya kami untuk tidak mudah diperdaya oleh situasi dan keadaan. Tapi mereka menjalani kehidupan kami dengan new normal dan tetap membangun iman percaya kami dengan teguh dalam Tuhan serta membangun imun kami dan memperhatikan protokol kesehatan agar supaya kami terlindungi oleh kuat kuasa-Mu Tuhan untuk aman dalam perjalanan kehidupan kami. Hamba berdoa buat umat-Mu, teguhkan kuat iman percaya mereka. Ketika mereka keluar rumah dalam tugas pekerjaan, diberkati Tuhan, diurapi dengan kuat kuasa-Mu sehingga mereka tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Saat ini kami akan istirahat Tuhan, lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Damai sejahtera Allah menjadi bagian kami dalam istirahat. Dan besok bangun dengan kesegaran baru lagi dan kekuatan daripada Tuhan. Jauhkan kami daripada mara bahaya, kuasa gelapan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Saudaraku, sampai di sini renungan malam Seruan Makedonia. Salam sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.